Coach Ricky ini beneran gak sih? Maksudnya kan biasanya kalau kita tahu tuh kalau misalkan terlibat ke dunia kepelatihan gitu segala macam itu rata-rata dari pemain. Betul. Coach Ricky bukan dari pemain sepak bola profesional. Sampai hari ini di pertandingan Persija kan selalu ada tuh ya angkat trial me Persija kan. Oh iya, boleh. Itu endingnya gimana coach? Itu coach saya baca di jurnal di FIFA itu orang yang dari SSB, anak yang dari SSB itu cuma 1%-an lah yang akhirnya bisa tembus jadi pemain bola coach. Betul. Ya itu gimana coach ngelihat fenomena itu coach? Saya tanya mereka, kalau kalian bisa kalah-kalah, klub nggak pecat pelatih, kalian demo nggak? Dia bilang ngapain kita demo? Karena itu merusak kata dia. Ketika pas lawan Persib. Iya. Lawan Persib kan setelah saat itu kalah lawan Persib terjadi apa tuh coach di ruang ganti biasanya coach? Ya, semua jadi diam kan. Sebelumnya bahkan di tahun sebelumnya Persija tuh kental banget rasanya sama Eropa karena kan abis ada Thomas Doll terus abis itu ke Carlos Peña walaupun ini Jerman dan Spanyol gitu ya. Transisi dari kan coach berarti kan ada di masa itu dong. Apalagi tahun kemarin sempat jadi caretaker juga kan. Betul. Gimana sih coach transisinya? Apalagi kan ini dua culture sepak bola yang beda banget nih. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi gosip dan transfer panas, tipu fluid akhir semua dibahas. Sudah bisa tribun bertobat, bisa dibicara gak ada yang hambat. Support bola sampai hari terakhir, dengar podcast ini jangan sampai minggir. Fluid, bahas bola sampai akhir. Selamat datang kembali di podcast Fluid Akhir yang ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Mantap. Ya, apapun yang terjadi di dunia ini, ya Fluid Akhir tetap jalan. Karena ya mudah-mudahan sih nggak sampai hari akhir ya. Kita nggak sampai binasa juga dan semoga apapun yang terjadi di dunia semoga cepat selesai lah. Amin, masalahnya ya. Amin. Dan ini memang podcast tempat nongkrong sepak bola tentang hiburan, entertainment dan juga insight-insight pasti banyak di sini. Dan gua sekarang sudah sama Rafta. Iya, terima kasih Bung Afif. Masih malu. Sekarang karena ini podcast Fluid Akhir memberikan edukasi juga Betul, buat orang-orang yang pengen nonton bola, menikmati sepak bola dan juga pengen jadi pemain bola. Betul. Kita udah mendatangkan siapa di? Gini, kedatangan beliau ini menunjukkan bahwa sepak bola itu bukan cuman punya orang-orang yang main bola secara profesional. Lu bisa masuk jalur sepak bola profesional tanpa harus jadi pemain. Kita udah kedatangan salah satu orang yang berjasa buat Persija belakangan ini di. Langsung aja kita sambut Coach Ricky Nelson. Selamat datang coach. Terima kasih. Bacot ya coach ya, bacot ya. Banget. Kacau, traffic Jakarta. Jakarta coach. Berarti ini tahun keberapa coach di Jakarta berarti udah? Tahun kedua ya. Tahun kedua. Tapi sebenarnya karena tinggal Jakarta. Secara resmi di Persija tahun kedua. Tapi kalau kita lihat sedikit agak mirip Adi Bing Slamet ya. Ada yang bilang coach, soalnya partner film saya tuh. Waduh. Ada mirip. Slamet ada. Adi bling kali ini, Adi bling. Perjalanannya menarik di. Itu kayak tadi gue bilang. Iya. Coach Ricky ini beneran gak sih? Maksudnya kan biasanya kalau kita tahu tuh kalau misalkan terlibat ke dunia kepelatihan gitu segala macam itu rata-rata dari pemain. Betul. Coach Ricky bukan dari pemain sepak bola profesional. Ya, kalau udah secara profesional enggak, tetapi secara amatir ya, saya tetap pemain sampai di level Suratin lah, bahasa sekarang lah Piala Suratin. Nah, tapi itu setelah itu kan kita memilih mau kuliah atau mau sepak bola gitu. Karena orang tua straight mau kuliah atau sepak bola. Kalau sepak bola waktu saya tahun berapa lahir? Saya 95. 96. 80-an enggak ada lah sepak bola hidup tuh enggak ada. Jadi pilihannya kalau kuliah itu kerjaan normal dapat uang. Di tahun saya waktu 92, saya lulus 97. Itu 97 loh. Krisis mana-mana kan. Pilih sepak bola itu masuk neraka istilahnya kan gitu. Jadi pilihlah pilihan normal lah kuliah karena kamu mau masa depan seperti apa. Jadi
Waktu itu saya udah ada tawaran juga ke Surabaya karena saya dari NTT kan. Di NTT nggak ada klub, saya ada koneksi ke teman ke ikut seleksi di Mitra Surabaya waktu itu atau ke Bosowa di PSM Makassar. Oh iya. Tapi sekali lagi situasi waktu itu kompetisi berhenti. Pas kompetisi berhenti karena krisis moneter ya waktu itu. Jadi pilihannya nggak ada. Akhirnya saya memilih untuk kuliah aja. Jadi begitu kuliah mau balik ke sepak bola lagi udah nggak mampu. Udah ketinggalan lah. Udah ketinggalan ya speednya apa intensitas semua udah nggak mungkin lagi. Jadi pikirnya orang tua bilang udah lanjut kuliah aja. Dari situ saya stop. Tapi saya berpikir bagaimana caranya saya tetap ada di sepak bola. Masih tetap ada ya perasaan itu coach ya? Ya harus karena saya merasa bahwa ya saya punya passion di sepak bola. Saya pikir kalau saya nggak jadi pemain sepak bola profesional ya mungkin jadi pelatih mungkin bisa. Jalur itu yang saya alami. Iya, kalau tahun 80-an mah emang belum ada yang kayak sekarang nih, jauh, kencangnya nih jauh, sosmed jauh. nih. Messi Hurst-nya belum ada, Rizky Ridho-nya belum ada. Sampai hari ini di pertandingan Persija kan selalu ada tuh ya angkat trial me Persija kan. Oh iya, boleh. Itu endingnya gimana, Coach? Ya nggak tahu. Ngapain diurusin sih? Nggak, tapi maksudnya, Itu mah tim sosmed bukan urusan. Oh iya. tapi maksudnya dengan cara gitu aja menarik perhatian orang. Betul. Kita dulu waktu 80-an 97, 98 siapa yang tahu kamu bisa main bola? Nggak ada yang tahu. Enggak pernah FYP dulu 97 Belum ada, TikToknya belum ada. Iya. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi ya sulit lah waktu itu. Kondisinya sangat sulit buat kita mengambil jalur sepak bola. Jadi ngambil jalur kuliah, sekolah lah inti gitu. Begitu kondisi sudah membaik 2 tahun kemudian kita mau balik udah nggak mampu. Tapi Intensitas sudah nggak dapat. kalau misalkan ditarik lagi nih Coach ternyata Coach nih usianya atau kelahiran 95 atau usia kelahiran tahun 2000 yang Coach pilih kuliah apa? Oh enggak, main bola pasti. Tetap main bola. Clear itu main bola. Saya Dulu pasti. posisi apa sih coach? Saya gelandang bertahan. Woi. Saingan Kalau Persija itu Fabio Calonengo kan. Waduh. Keren. Tapi mutusin buat ya istilahnya kan ngubur cita-cita ya, ngubur mimpi tuh coach dan ngikutin kemauan orang tua tuh berat banget gak sih coach? Ya karena memang ada pilihannya sulit itu. Jadi ya udahlah gitu. Jadi memang karena ada tawaran waktu itu lebih dekat ke Makassar ya. Hanya waktu itu pelatihnya bilang ya kalau kamu berangkat kamu tanggung sendiri, hidup sendiri, ngekos sendiri, ya biaya semua sendiri. Waduh, rasanya sulit ya waktu itu kan. Jadi gak ada biaya lah juga kan. Jadi ya udahlah, ambil kuliah aja lah gitu. Karena itu orang tua bantu, kalau pergi sendiri ya nggak dibantu. Itu emang ngambil kuliah jurusannya apa terus kenapa bisa akhirnya ke bola lagi Coach? Saya malah kuliahnya agak berbeda nih ya guys. Jadi saya ngambilnya lebih ke teologi malah. Oh, teologi. Kalau orang tua saya pendeta kan. Oh iya oke. Nah, ambil teologi ya. Tapi dalam perjalanannya akhirnya saya ke Jakarta, ambilnya di komunikasi malah. Oh. Jadi teologi pindah ke komunikasi di Jakarta. Jadi ke situ lah. Jadi alurnya gitu. Dari situ malah dekat sama teman-teman di Villa 2000. Dari situlah jalurnya masuk ke sepak bola kembali. Ingat gak coach pertama kali mulai ngelatih deh itu di mana? Saya ngelatih itu malah dari futsal. Oh futsal dulu. Jadi waktu itu saya ada langganan sebuah majalah media kepelatihan. Dan saya berpikir bagaimana caranya saya bisa ngelatih. Yang paling terdekat lagi saya melatih lah sekolah kan gitu. SMA di Jakarta Barat kan saya waktu itu tinggal Jakarta Barat. Ada namanya sekolah SMA Pelita 2 lah. Nah disitulah saya belajar ngelatih malah. Karena dari situ dia tidak punya lapangan sepak bola, dia hanya punya futsal. Makanya 2001 atau 2002 saya lupa itu saya ikut pertama kali itu Kelme Futsalismo. Itu zamannya Justin baru masuk itu. Justin Pertama kali Justin ya Koci lah. Pertama kali mereka bikin semacam seminar untuk pelatih futsal. Nah, saya angkatan pertama itu. Saya Donsol angkatan itu semua itu. Yang lain-lain masih main semua itu. Kita udah masuk pelatihan dari awal. Dari situ ya ilmu itu saya pakai buat ngelatih di SMA. Nah, latih sekolah. Baru 2009 saya ambil license ke AFC di Malaysia. Dari situ baru saya mulai pindah ke sepak bola. Jadi futsal saya pindah kembali ke sepak bola gitu. Karena saya pikir waktu itu futsal juga lagi down aja, ya gitu aja. Iya. Tapi saya pikir ya sepak bola lah yang lebih bisa sesuatu lah. berarti emang instingnya emang seneng bola dan komunikasinya bagus, pengen ngelatih juga ya Coach ya. Karena memang sudah jadi target lah aja. Begitu udah nggak main ngelatih lah gitu. Iya. Berarti ini kan dari mulai di Villa 2000, Villa 2000 terus juga sempat ke Kerawang ya Coach ya. Betul. Ke Sulut, ke Persipura. Iya. Borneo juga. Borneo yang Borneo terus sekarang Persija. Ini yang kita runtutin aja dulu nih. Boleh.
ke Villa 2000 itu berarti Villa 2000 kan akademi kan? Waktu itu akademi ya. Itu gini deh, akademi sama SSB itu bedanya apa, Coach? Jadi sebenarnya ya walaupun sebenarnya di kita ini masih sangat rancu ya. Kalau kita bicara mengacu pada Eropa, clear. SSB itu atau soccer school itu adalah sesuatu tempat anak-anak itu belajar, orang tua membayar. Clear. Nah, kalau akademi yang bersifat memang di bawah klub seperti kayak Como, semua klub-klub besar di top Eropa itu tidak berbayar. Talent scouting. Jadi pemain-pemain yang diambil untuk masuk akademi. Makanya itu berbeda di situ. Kalau soccer school itu dia yang resmi berbayar. Ada biayanya setahun berapa, per bulan berapa. Kalau akademi itu murni anak-anak yang di Thailand diambil. Nah, gitu. Jadi, hanya di kita ini rancu semua gitu. Ada yang 50-50, ada yang nggak bayar, ada yang bayar. Semua rancu. Tapi kalau kita mengacu Eropa, itu yang terjadi di Eropa. Jadi kalau misalnya kemarin kita ke ini deh, Osasuna kemarin. November kemarin kita sempat ke Osasuna. Itu clear bahwa pemain dia total akademi cuma hanya 200 lebih. Tetapi dia punya kerjasama dengan seluruh klub-klub amatir, tanda kutip itu soccer school atau klub amatir yang lain di area Pamplona. Kotanya kota Pamplona kan. Nah itu hampir banyak sekali klub amatir. Ya nanti dia talent scout masuk ke akademinya. Nah di sini semua ditanggung. Residence-nya, makannya, transportnya. Bahkan ada beberapa pemain yang digaji. Ya itu clear akademi. Gitu. Jadi biar gak rancu nih sebenarnya. Tapi kalau di Eropa tuh akademi kalau nggak salah bukan orang tuanya harus datang juga, ikut juga atau bisa dikontrol dari jauh. Orang tua dalam mau lihat nonton dia latihan gitu. Enggak, ada beberapa tuh kayak La Masia tuh orang tuanya tuh harus ke Barcelona. Oh iya gitu. ada. Iya. Itu sebenarnya tidak semua klub menganut aturan itu. Jadi ada klub yang memakai seperti itu bahwa dia tidak boleh jauh dari kotanya sekitar jaraknya kalau nggak salah 60 km. Ada, tapi tidak semua klub begitu. Ya, Real Madrid itu nggak ada cerita itu gitu. Kalau bagus ambil aja. Jadi tergantung. Ada klub di Jerman juga seperti itu. Di waktu itu sekitar Borussia Dortmund juga sama. Dia wajib memajukan semua pemain yang diambil dari usia tertentu, orang tuanya harus pindah. Waktu itu Messi seperti itu. Ketika dia pindahkan Messi ke La Masia usia 11-12 tahun, itu dia bawa semua orang tuanya ke situ, termasuk pekerjaannya segala macam. Karena memang Spanyol sangat ketat dalam hal visa kerja. Jadi sulit buat mereka. Tetapi memang semua kota-kota itu agak berbeda-beda aturannya. Sehingga ada yang mungkin bisa, ada yang nggak bisa. Itu macam-macam. Iya, makanya Lamine Yamal kan sama keluarganya tuh. Sama bapaknya juga, sama neneknya. Iya. Tapi kan itu kan kalau misalkan di Eropa, Coach. Kita kemarin belum lama ini dapat berita kalau misalkan banyak banget pemain-pemain yang udah pengen masuk EPA, tapi harus bayar. Iya kan? Ada. Gimana Coach ngeliat itu, Coach? Karena kan Coach juga concern di usia muda dong. Ya itu memang di kita ini pilihan sulit. Karena banyak klub kita yang belum concern terhadap akademi pembinaan usia muda. Jadi sebenarnya kayak contoh Persija lah. Kita dalam setahun itu menghabiskan kurang lebih 4-5 miliar untuk akademi kan segala macam. Nah kalau klub-klub lain sebenarnya saya nggak tahu ya apakah bos atau ownernya mampu atau tidak. Tapi saya rasa mampu lah. Karena sebenarnya dengan saya udah perhitungan saya klub-klub ini dengan menghabiskan satu musim 1 M aja itu cukup buat sebuah akademi. Nah, tapi kan ya ini lagi balik ke prioritas masing-masing klub. Gitu. Karena kalau sekarang kita melihat budget dari Super League sekarang itu bertahan aja itu bisa butuh 35 sampai 50 M. Bertahan. Super League tuh 35 sampai 50 M untuk gaji pemain operasional dan segala macam. Juara tuh hampir 200. 200 M. Persija habis berapa? Ya, saya bilang tadi, mau juara itu 150 sampai 200 M. Hitung aja sendiri. Itu kalau mau juara. Bertahan aja itu dengan ya yang sekarang kurang lebih di 16, 15, 13, 10 lah, 10 itu 50 ke atas malah. Ya, kalau punya itu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara ambil dari 50 tuh 1 M aja. Untuk akademi harusnya bisa. Dengan eksistensi kalau kita melihat klub di Eropa, Osasuna, klub mana lagi, Alaves Spanyol, yang semua hanya mau bertahan itu konsen di akademi kan. Jadi mereka mengurangi pengurangan biaya membeli pemain luar dan menciptakan pemain dengan harapan hanya bertahan aja. Kan gitu. Polanya polanya seperti itu. Nah, kalau klub kita memang nggak punya target masalahnya,
hampir semua klub Indonesia ini kan punya target juara. Ini yang jadi masalah. Iya. Jadi bagaimana mungkin kamu punya 50M kamu juara, itu nggak mungkin gitu. Itu mustahil lah. Saya pikir ini saya ngomong ini supaya semua supporter setiap klub tuh sadar diri juga lah. Kalau memang bosnya tidak punya target karena masalah keuangan, ya jangan di demo-demo terus. Kadang-kadang kan jadi masalah. Kita udah setengah mati, supporter bikin rusuh, kena denda pula. Oh, itu ya berarti. Pengeluaran lagi. Lo iyalah gitu kan. Enggak, kalau mau nyebut contoh kan mungkin kayak Sriwijaya yang musim ini kali coach ya. Wah, parah emang. Gimana tuh coach? Ya itu udah nggak gajian. Terus supporter cabut kursi apa lempar rusuh, kena hukuman 2 pertandingan, potong subsidi. Nah, terus gimana dia mau bayar orang lagi? Betul, sampai akhirnya sekarang dapat kabar dia degradasi coach ya. Ya udah degradasi, udah Udah degradasi. balik ke Iya. 3-3. Kalau Barcelona malah kursinya nggak dilempar, dijual. Iya kan, itu apa aja dijualin tuh di Barcelona tuh. Rumput juga dijual coach, Zono coach. Apa aja dijual tuh. Ya banyak pelajaran saya dapat kemarin ke sana ya. Oh kemana aja coach? Oh Pamplona. Pamplona, karena emang seminggu kita di Osasuna. Oh Dalam itu, rangka apa sih coach? itu yang Itu sama memang FU ya, Firman Utina Iya, juga? sama dia. Oh sama iya, Firman apa sih Utina. ya itu ngapain Jadi coach? itu adalah program internship dari I-League untuk semua direktur akademi, Super League untuk studi banding lah. Nah, seru banget, seru banget. Iya, iya. Spanyol. Ada yang ke Real Sociedad, ada yang ke Osasuna, ada yang ke Villarreal. Oke. 3 klub ini. Nah, saya dapat Coach di yang Osasuna. Osasuna. Oke. Nah, Siapa ya coach rombongan ke Osasuna? saya Firman Utina Iya, lihat dari tuh. Semen Padang, dari Biak, dari Madura. Satu lagi dari Kediri. Oke. 6 orang aja. Terus Jadi sebenarnya agendanya. saya pikir kita belajar dari klub Osasuna yang budgetnya nggak besar. Luar biasa dari supporternya malah. Karena Osasuna ini sama seperti Barcelona, klub yang dimiliki oleh fans. Iya. Nah, tapi ketika saya tanya mereka, kalau kalian bisa kalah-kalah, Heeh. klub nggak pecat pelatih, kalian demo nggak? Dia bilang, ngapain kita demo? Karena itu merusak, kata dia. Iya betul. Mereka udah tahu target mereka adalah hanya bertahan Bertahan. di antara 12 sampai 10 besar. Iya, iya, iya. 10 besar aja udah bagus. Dan kemarin bikin rekor kan mengalahkan Real Madrid. Dan itu Bagus, mainnya lagi bagus lagi. Iya, bagus Ini banget. defense Madrid nih, Coach. Main lagi kalah bagus. tuh. Itu baru pertama bukan baru pertama. Iya, iya. Udah berapa Setelah tahun berapa sebelumnya lama. tuh baru kalah Madrid di sini. Iya. Dan mereka tuh yang luar biasa, satu musim itu satu fans itu bayar 1.500 euro. Buat tiket terusan dan Oh, iya, juga tiket terusan. memang dia semacam beli member lah. Aha. Jadi mereka ada 20.000. Bayangkan 20.000 orang minimal 1.500. Nah, itu klub punya uang dari situ. Berapa tuh kira-kira itu? Saya matematika jelek coach. Sama lagi. Iya. Tapi ada fakta atau ada shock culture banget gak yang paling mencengangkan coach, kayak wah gila ternyata Eropa seperti ini gitu. Oh, kita masih di sini atau justru masih kerenan kita. Kalau kita keren tuh adalah misalnya kita memang bedanya dengan Eropa tuh kita ini kreatif banget. Dari segi Hiburan, terus Eropa tuh kan straight aja kan, lurus aja. Kalau udah nggak boleh kan kita agak belok-beloknya gitu. Di dalam pertandingannya kita juga gitu kan. Tiba-tiba ada pemain yang inilah itulah. Kalau sana ya lurus aja. Oke. Dan sehingga ya shocknya adalah ya tadi saya bilang tadi, fansnya bayar ketika kalah di home mereka nggak marah-marah, mereka nggak rusakin stadion, ya udah pulang-pulang aja. Sangat dewasa lah, sangat dewasa. Dan fansnya mereka tuh ya mungkin berbeda kayak contoh Persija ya kan, fans kita Persija saya tanya-tanya teman-teman ya Bung Ferry segala macam, Jackman ini umur berapa sih datang ke stadion? Itu dia bilang antara 15 sampai 25 sampai 30 lah. Kalau sana 35 ke atas. Oh, justru yang udah mature ya. Jadi benar-benar ya kalau kalah ya udah. Iya. Marah, maki, tapi nggak ada aksi lebih dari itu. Iya, mengekspresikannya beda lah ya. Iya. Ya, itu yang berbeda banget lah. Karena yang saya temui ini udah tua banget, udah 65. Kira-kira apa coach ilmu yang dari sana yang ilmu praktis ya, yang bisa diterapkan langsung untuk tim-tim di Indonesia? Bicara sana kalau cara tim teknis ya, itu organisasi lah. Mereka sana sangat ketat dalam hal bermain organisasi. Kalau kita kan masih banyak individu. Kalau nonton saya nggak tahu, mungkin kalau nonton di Inggris atau di tim-tim yang kuat organisasi itu nonton tuh ngantuk sebenarnya. Karena nggak ada kan pemain yang lari, kayak Arli misalnya kita. Nggak ada. Itu nggak bakal ditemui. Saya penasaran Arli tuh. Bolanya yang jalan. Arli tuh Kalau Arli kaki tuh kecil banget, cepet gitu kan. Atau Rico Simanjuntak masuk-masuk, tepuk tangan, itu nggak ada. Sulit ditemukan pemain kayak gitu. Ya, yang ada ya cuma di Barcelona. Iya. Individualis, Atau di ya. Real Madrid. Yang klub-klub lain tuh pemainnya normal aja ya, kayak saya nonton akademi mereka main biasa aja ya gitu. Tapi
rapi banget. Prinsip of play-nya mereka sangat kuat gitu. Jadi ya itu yang berbeda banget lah. Itu cara melihatnya seperti itu. Iya, nih kalau mumpung lagi di usia muda juga dan lagi di pengembangan, itu coach saya baca di jurnal di FIFA itu orang yang dari SSB, anak yang dari SSB itu cuma 1%-an lah yang akhirnya bisa tembus jadi pemain bola, coach. Iya, itu gimana coach ngelihat fenomena itu, coach? Ya, jadi ngomonglah anak ini 10 tahun. Oke. 10 tahun sampai kalau di Eropa 18 tahun tuh dia udah harus main di tim utama. Kalau enggak udah lewat tuh Kalau waktunya. nggak lewat. Udah. Oh. Jadi point turn back-nya tuh kalau di kita di Indonesia tuh malah bukan 18 tahun. Kita itu malah di 22 tahun. Hampir 20 tahun. Makanya sebenarnya kalau kita bilang, Baru Doni, semua orang bilang Doni pemain muda. Kalau dari sisi kita, Doni udah nggak pemain muda. Iya betul. Karena secara permainan dia udah over dari seorang pemain muda. Padahal Doni umurnya baru 20 tahun. 20 Iya. tahun. Karena kenapa? Kalau teman-teman flashback balik ke belakang, umur Doni waktu dia 17 tahun itu hari-harinya dicaci maki. Bener nggak? Benar. Begitu Rio pertama kali Iya, zamannya iya. Alessio. Iya, Alessio, Angelo Alessio. Itu kan dia nyeluruhin hampir 6-8 pemain muda. Iya, betul. Dan kalau dia sadar, hari inilah kita menikmatinya. Betul. Walaupun waktu itu Persija kacau-kacau kan. Iya. Tapi hari inilah Alessio tuh membangun mereka, menaruh mereka dalam pertandingan. Dan 2 tahun, 3 tahun inilah Persija menikmatinya. Karena inilah hasil dari caci maki itu gitu. Jadi sebenarnya kita sangat terlambat melihat pemain muda. Dan memang di usia 16-17 banyak pemain muda yang dari 10 tahun dia main bola itu belok. Gitu. Karena di 16 tahun, 17 tahun kompetisinya udah tidak kompetitif. Gitu. Ya termasuk tadi yang tadi mau masuk EPA, kehalang segala macam, biaya dan segala macam. Ya karena klub tidak invest di akademi, akhirnya dia tidak terlihat talentnya. Yang terlihat yang bayar aja, misalnya gitu. Akhirnya dia merasa bahwa dia nggak punya uang, udah dia minggir. Orang tuh udah nggak support, ya udah dah cari lain-lain. Itu problemnya di situ. Tapi coach pernah ngelihat sosok satu pemain yang wah ini harus diinvest nih pemain. Ada nggak coach yang dari selama ini? Banyak ya. Banyak. Salah satu coach yang coach menurut coach ini tuh bakal Sayang breakthrough banget nih ya kalau nggak jadi pemain nih. Ya kalau di Persija banyak banget. Siapa ya? Adit Orman tuh perlu diinvest. Ada lagi yang kita pinjamin ke Sleman, Jihan Palevi. Jihan Palevi. Walaupun sekali jadi tentara juga, tapi itu pilihan dia ya. Banyak ya. Tapi invest. Vigo Denis, invest. Gitu. Raka. Karena ya Raka, ya sebenarnya memang kita pilihan sulit ya. Dengan tuntutan manajemen, tuntutan Jackmania dan semuanya. Persija harus selalu di atas gitu kan. Dan ada yang menyebut Persija Real Madrid Indonesia. Lah itu sisi yang berlawanan loh. Dari sisi pembinaan usia muda kita di akademi, wah kalian beli-beli pemain terus nih. Iya betul. Pemain muda kita gimana gitu kan. Itu sisi berlawanan. Nah, sedangkan manajemen wah bisa coach, kami dituntut oleh semua orang untuk harus tetap di atas. Sedangkan kalau di atas itu ruang untuk pemain mudanya jadi sedikit. Iya betul. Karena kita kayak kemarin Adit dapat kartu merah. Iya. Wah, caci maki lah segala macam gitu. Nah, itu kan padahal sebenarnya wajar-wajar aja pemain muda kartu merah. Karena pemain muda kan naik up and down aja. Gak bisa kita harapin Adit kamu harus dewasa terus main, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Mungkin karena ekspektasi sama Adit tuh udah bagus banget kali ya. Karena Dan debut pemain muda itu nggak bisa hari ini main bagus, besok tetap main bagus, nggak bisa. Itu harus disadari semua. Ekspektasi itu harus ada. debutnya Adit itu gue inget banget lawan Persijap ya. Iya. Di GBK ngelengkung. Oh iya, yang Ngelengkung. R2, R2, masa bisa R2? Iya, kalau Masa di bisa PS mencet R2. R2 tiba-tiba. Nah, tapi kan itu Adit ya coach ya. Iya. Ada juga contoh kayak Vigo Denis. Iya. Debut pertamanya saat lawan Semen Padang itu ekspektasi udah gede banget. Betul. Karena waktu itu si Mario Souza-nya sendiri yang ngomong kalau misalkan dia ini bisa loh gantiin perannya Van Basten Souza kan. Iya. Tiba-tiba di pertandingan dia dapat kartu merah. Itu gimana caranya coach nih, apalagi kan asisten pelatih terus concern juga ke anak-anak usia muda, ningkatin mentalnya lagi. Karena kan abis itu pasti drop banget dong coach. Gimana coach? Sebenarnya ya semua pemain ketika habis pertandingan itu langsung support ke Vigo lagi. Oke, nggak ada masalah. Apa yang kamu buat itu bukan kesalahan kamu. Itu adalah sama-sama kita secara tim. Jadi karena semua senior support dia, saya melihat turn back-nya waktu di latihan dia malah lebih jadi percaya diri. Oh, justru malah harus di Ya memang harus digituin gitu. Jadi
ketika semua caci maki datang, marah-marah datang, satu tim kita mensupport dia kembali. Nah, begitu latihan saya lihat dia lebih jadi percaya diri, lebih dewasa, lebih tahu bahwa ini salah, saya nggak boleh ambil, lebih bisa memprediksi bahwa ini begini, dan itu membuat dia jadi berpengalaman lah. Termasuk Arli pas nangis. Ya semua itu. Karena ada satu video extra time Arli itu di lawan Persis ya kalau nggak salah ya main di Solo ya. Arli nangis, gue nggak tahu kenapanya gitu, nggak tahu kenapanya, mungkin karena dia ngerasa dia. Ya jadi coach itu udah minta ada permintaan coach. Dia merasa apa yang dia buat tuh nggak salah. Tetapi bagi coach bukan itu yang saya minta. Kamu harusnya begini. Nah, itu dia merasa agak frustrasi. Akhirnya luapannya kan nggak bisa jadi nangis. Pemain muda ya coach main. Ya itu experience dan memang kalau bicara klub yang memberikan wadah untuk pemain muda, kita harus terima itu. Kita harus sadar itu bahwa itulah proses dari seorang pemain muda gitu. Bahwa hari ini dia begini, ya itu proses buat belajar dia. Hanya memang nggak mudahnya adalah karena di Persija itu aja. Oh iya. Ekspektasi ya kalau Persija itu aja. Karena kadang-kadang kesalahanmu itu membuat Persija kalah bisa jadi. Dan itu berat banget. Gue mau nanya cuma gue nggak tahu nih sensitif apa enggak nih ya. Nih coach, ya kalau match pasti ada menang ada kalah kan. Iya. Itu ketika pas lawan Persib. Iya. Lawan Persib kan setelah saat itu kalah lawan Persib terjadi apa tuh coach di ruang ganti biasanya coach? Ya semua jadi diam kan. Karena kan kita nggak mau kalah lah. Iya. Kita kan sebenarnya target kemarin itu kita ya kalaupun ini draw lah. Dan kita masih yakin dengan 11 pemain itu draw. Gitu. Jadi ketika ada kesalahan individual ya semua marah, tapi sekali lagi abis pertandingan kita kembali kumpul, udah jangan ada nyala-nyalain. Udahlah kita perbaiki aja. Karena masih putaran 1 waktu itu. Pulang kita perbaiki. Kita bagi kembali lah, udah gitu aja. Oke, kalau misalkan itu kan kita nggak ada yang nyalahin, tapi Tubaraunya gimana tuh? Oh ya, secara pemain dia pasti merasa salah. Apalagi dia kan ini kan diam dulu pertama apa ada omongan maaf ya saya salah gitu. Iya dia minta maaf kepada semua. Normal. Semua pemain yang kartu merah itu pasti minta maaf dan itu normal lah. Dan sekali lagi tidak ada satupun yang menyalahkan mereka. Karena ya ini soal bicara satu tim kan. Kita saling support. Kadang-kadang kalau kita menang, mungkin dia juga bisa bikin gol. Karena sebelumnya kan Tuborg bagus sekali mainnya. Bagus sekali mainnya. Ya mungkin hari ini ada emosi yang nggak kontrol, akhirnya buat kesalahan. Ya semua sama. Tapi sekali lagi dalam tim setelah pertandingan kita harus bisa membuat semua tim jadi sama gitu. Bahwa kita saling sama-sama, kalah sama-sama, menang sama-sama. Nah, nggak boleh ada yang saling nyala-nyalain. Udahlah pulang aja udah. Ya udah gitu aja. Tapi seru ya kalau misalkan ngomongin Persija sekarang itu, apalagi kan Persija Brazil kan sekarang diisi. Persija Brazil kan hampir semuanya rata-ratanya pemain asingnya kecuali siapa ya? Aladin. Kecuali Aladin itu kan berarti dari Brazil semua. Sebelumnya bahkan di tahun sebelumnya Persija tuh kental banget rasanya sama Eropa karena kan abis ada Thomas Doll, terus abis itu ke Carlos Peña walaupun ini Jerman dan Spanyol gitu ya. Transisi dari kan coach berarti kan ada di masa itu dong. Apalagi tahun kemarin sempat jadi caretaker juga kan. Betul. Gimana sih coach transisinya? Apalagi kan ini dua culture sepak bola yang beda banget nih. Transisinya sebenarnya nggak terlalu sulit. Karena kan waktu tahun lalu itu masih karena regulasi masih didominasi oleh lokal. Oke. Nah, tahun ini terbalik. Didominasi oleh pemain asing. Yang inti ya, kita bicara inti. Sehingga pemain asingnya kan datang semua Brasil, satu bahasa. Oke, jadi sebenarnya transisinya sebenarnya nggak terlalu sulit ya, karena mereka udah saling kenal, udah saling ya mereka sama-sama orang Brasil dan sudah saling tahu kamu main di sana, saya main di sini, terus ketemu di sini, bahkan kayak siapa, Basti sama Fabio tuh pernah main satu tim bareng. Di Brasil sana, terus Souza ya Mauricio Souza sama Maxwell juga pernah ketemu waktu di mana. Jadi sebenarnya nggak sulit. Transisinya nggak terlalu sulit. Mungkin sulitnya adalah pemain lokal memahami bahasa Brazilnya. Rido udah bisa Rido. Tapi kan yang main cuma Rido. Sama Doni terakhir kan aja. Doni. Andre Tani terakhir. Jadi ya udah ikut aja gitu. Apalagi Alano info aja. Iya. Pernah ngolongin Marcelo.
Alana tuh pernah kalau Marcelo Madrid. Marcelo Madrid pas udah di Brazil udah gendut, Tapi coach waktu itu ketika coach Mario Sosa pertama kali datang, coach tuh ngasih tahu nggak sih kayak, nih loh kita punya pemain lokal ini aja, kebutuhanmu apa aja gitu. Apa dia yang nanya justru? Enggak, udah saya kirim. Jadi awal datang dia udah nanya siapa pemain yang ada, lokal siapa aja, pemain akademi ada berapa, saya kirim datanya semua. Kita itu seminggu sebelum dia tiba di sini. Oh, seminggu sebelum dia tiba. Jadi saya kirim data aja. Ini data musim lalu, pemain yang sering main ini menit mainnya sekian. Ini ada kalau itu saya naikin 15 anak akademi. Dari 15 kita ambil 12. Nah, dia bilang gitu. Ya udah. Jadi kita udah data mentah aja. Setelah itu dia sama asistennya yang mengolah secara ya, mereka tanya-tanya. Kan dia udah pengalaman waktu di Madura juga kemarin. Iya. Sempat masuk final ini juga kan nih lawan Persib juga Iya, tuh. Jadi dia tahu si Doni, dia tahu si Rido, dia tahu si ini segala macam dia tahu gitu. Jadi gak sulit. Dan kalau ini coach jadi kan coach pernah jadi head coach juga, terus jadi asisten pelatih. Itu ruangnya tuh yang kebebasan asisten pelatih itu sampai mana sih, sejauh apa coach kalau di satu tim tuh yang coach lakukan? Kalau asisten kan kita hanya memberi masukan. Clear hanya masukan. Jadi kalau saya banyak sekali di DM begini coach ini setahu Padahal decision maker-nya mah ya tetap head coach. Head coach kan. Gitu. Kita yang kasih masukan A, B dan C gitu. Nah, dia tuh bisa juga menjawab, bisa juga nggak jawab. Jadi dari sisi kita nggak peduli. Kasih tahu aja intinya. Kau mau ikut nggak ikut terserah. Itulah ruangnya asisten pelatih. Ya. Jadi kasih tahu aja, misalnya coach udah 65, mau ganti nggak? Dia bilang nggak, oke. Coach 70, 71, ini udah siap, ganti nggak? Nggak tak. Terserah aja. Jadi dia mau ganti nggak terserah gitu. Jadi itulah ruang dari asisten tuh kasih tahu aja intinya. Nggak ada, bahkan ya nggak boleh lah kita mengintervensi. Ini harus diganti. Nggak boleh. Nah, ruang kitanya situ. Nah kalau saya jadi head coach ya kayak tadi, saya bisa lihat, oh ini saya ganti, oh ini saya nggak mau, oh ini aman aja dulu. Ya itu perbedaannya di situ sih. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Tapi pernah ada momen kayak ketika ada yang misalkan ada penolakan nih, tapi sebenarnya pilihan coach bener nih kayak gitu, misalkan nih harusnya ganti tapi ini tahan. Iya, akhirnya wah kan bener atau Masukin dalam hati aja udah. Oh ada beberapa momen ada ya. Pak, gue yakin ada tuh apa asisten Indonesia. Kan gue bilang apa kan? Colek bilang apa kan? Bilang apa? Batu. Kalau itu no comment. Tapi dari antara Brazil yang di Persija ada yang paling asik banget gak coach? Maksudnya kalau di luar sepak bola atau kalau lagi nongkrong? Enggak sih, kita nggak pernah nongkrong. Oh, mereka nongkrong tapi nggak bawa Ya, bos-bosnya. Nggak Ya bawa. kan pemain masih nongkrong sama teman-temannya. Iya. Kalau pelatih ya sama pelatih. Iya. Kadang kan ininya beda, frekuensi bicaranya mau beda. Kalau aku tuh lebih penasaran ini coach. Coach kan pernah jadi head coach juga. Iya. Tapi bukan di Persija ya. Kita Iya, ngomongin yang bukan di Persija, di Persipura lah gitu Iya. contohnya. Itu kan tadi kan coach bilang kapasitasnya lebih besar gitu Betul. loh. Terus kenapa milih buat mengecilkan kapasitas buat jadi asisten pelatih coach? Sebenarnya saya diminta masuk Persija itu bukan jadi asisten awalnya. Oh gitu. Ngurusin akademinya sebenarnya itu. Nah, tapi kan setelah pembicaraan dengan presiden dan manajemen, bagaimana nih menjembatani supaya pemain akademi ini masuk di senior. Nah, jembatannya adalah yang ini harus ada di sini, supaya kita bisa melihat, tren dari senior tuh mainnya begini. Oke, pemain yang diminta oleh tanda kutip kualitas supaya bisa bersaing sini itu seperti ini. Maka kita harus ada di dalam situ. Sehingga dari situ kita mengtransfer balik ke akademi. Ini loh yang harus kita buat karena kebutuhannya begini. Nah, jadi memang saya jembatan untuk dari akademi ke senior ini. Berarti bisa dibilang dirtek juga tuh. Ya sebenarnya iya. Itu bukan sebenarnya itu iya udah iya. Iya. Tapi coach kalau di sepak bola Indonesia tuh sebenarnya setiap tim ada gak sih yang punya kayak karakter? Kayak misalkan di Eropa lah ya, Barcelona Total Football atau Tiki Taka, Como bahkan sekarang Tiki Taka di Italia. Di Indonesia tuh
Karakternya tergantung pemain, tergantung amunisinya atau tergantung daerahnya apa tergantung pelatihnya coach? Sebenarnya kalau saya ambil contoh aja ya, Persija. Ah. Persija kalau teman-teman melihat di 3 pelatih berbeda, itu tetap mempertahankan satu karakter yang sama. Tidak tanda kutip kita sebut tiki-taka tapi agresif. Possession ball ya. Possession ball dan agresif. Itu nggak berubah loh. Yeah. Dari TD Carlos Pena. Pena sampai hari ini tuh sama. Dan berapa tahun udah nih? Udah mau 4-5 tahun. Iya, 4-5 tahun lah. Dan itu sebenarnya jadi tren market Persija tanpa disadari bahwa Persija adalah bukan tim defending. Itu nomor 1. Tim Persija adalah tim agresif. Nah, model agresifnya yang berbeda-beda. Iya. Nah, pendekatannya yang berbeda-beda. Tapi kalau kita ngelihat beberapa tahun ke belakang ya, itu kan yang juara Super League atau Liga 1 itu selalu tim-tim yang bermain pragmatis, betul dong. Kita ngelihat Persib 2 tahun belakangan, terus Bali juga, bahkan Persija terakhir juara di zaman Coach Teko juga kan bukan yang mengandalkan possession ball gitu loh. Menurut Coach ini bisa nggak nih Coach dengan possession ball kayak gini? Sebenarnya jadi ini saya sempat bukan wawancara lah, ngobrol dengan Bojan, ngobrol lah sama si PSM kemarin yang juara. Si Tavares. Tavares. Memang sesuai apa yang kita lihat bahwa di Indonesia ini sepak bola kita ini transisi. Nomor satunya. Transisi. Makanya kalau kita main di AFF aja lah, kemarin SEA Games, kita kesulitan ketika tidak ada ruang untuk transisi. Dan itu yang sudah dibaca oleh Laos, oleh Thailand dan semua tim di ASEAN bahwa Indonesia tuh jangan kasih ruang transisi. Begitu kamu terbuka, habis kamu. Ketika dia tutup semua, itu bisa dieliminasi lah. Nah, memang Persija memilih jalan yang berbeda nih. Tetapi kita sudah mengantisipasi itu juga bahwa untuk menjadi juara ya memang benar bahwa beberapa tahun ini tim-tim yang lebih defend itu yang juara. Sebenarnya bukan defense juga. Dia lagi mencari transisinya. Gitu. Nunggu karena dia harus ciptakan ruang di belakang sana. Karena pemain kita, pemain cepat. Itu yang mereka explore. Jadi pelatih-pelatih yang juara memang ekspor seperti itu. Termasuk Malut kalau teman-teman lihat. Iya. Karena Malut punya Fresh Butuan, Yasa punya Brother. Yasa Yuri Brother itu. Pelari-pelari. Yang memang ya kita udah baca juga. Kalau saya Yuri Brother dikasih ruang, mati kalian. Lari terus. Termasuk kita kena lawan Beckham waktu Persib Bandung. Karena space ada, Beckham masuk terus. Jadi sebenarnya itu yang terjadi di timnas juga. Pemain lokal kita kalau nggak punya space itu masalah. Ya kalau lawan tim-tim defense kita udah susah. Iya betul ya. Nah itu memang PR karena harus dibangun dari akademi. Bagaimana mengekspor pemain-pemain atau tim-tim yang low block itu. Itu yang sulit. Banyak berarti nggak bisa nih lawan Madrid nih gitu. Lawan Atletico nggak bisa nih lawan Atletico. Lawan Barca mungkin U12 bisa tuh, lawan kayak Barca dia. sama-sama terbuka kita counter memang press. harus ada trik lah, harus ada trik, harus ada improvement, ya pendekatan individual, ya ada banyak solusi pasti. Tetapi yang terjadi adalah para pelatih itu melihat bahwa kalau saya punya pemain cepat, berarti saya harus lebih turun supaya pemain cepat ini berguna. Gitu maksudnya. Iya kalau Molina Atletico tuh ya. Ya kalau Alvarez, Lukman. kalau ngomongin pemain cepat, menurut lo kalau Rico Simanjuntak sama Terence Puhiri lari kencengan siapa? Dua-duanya nyampe, bareng dua-duanya nyampe. 5 tahun yang lalu. Sekarang. Sekarang. Rico udah nggak bisa lari. Pasti ngeri sih Ternes. Kita ngomongin pemain cepat Persija itu kan sekarang ada Alano ya, Iya. Coach ya. Terus Alano tuh belakangan lagi dapat sorotan banget karena emang pemainnya permainannya bagus banget gitu emang. Tapi dia itu kemarin sempat viral juga, dia ngerasa karena kulitnya dia dapat kartu kuning banyak. Coach sempat lihat itu nggak? Iya. Itu gimana Coach tanggapannya Coach? Jadi gini aja, sebenarnya itu ada ekspresi yang berbeda. Jadi saya nggak tahu wasit-wasit kita ini mungkin melihat ekspresi yang berbeda. Kan ada nih misalnya, ada orang yang kepalanya nggak mau disentuh. Nah, Iya kan? Iya. Main yang ada tuh. ketika diginiin dia marah. Ada tuh. Ya gitu kan. Tapi ada yang kepala gini-giniin nggak apa-apa. Iya. Jadi sebenarnya itu aja, ekspresi Alano mungkin seperti terkesan dia marah-marah. Nah, itu yang membuat wasit tiba-tiba kartu kuning. Padahal sebenarnya itu ekspresi dia untuk kadang dia mungkin marah lawan, kadang dia marah diri sendiri. Nah, itu yang dinilai sama para wasit itu adalah sesuatu yang seperti menjelekkan para wasit. Karena dia kan pakai bahasa Brazil kan. Oh iya. Gak ngerti. Ya nggak tahu, kita juga nggak ngerti. Pokoknya dia ngomong-ngomong aja gitu. Samina Mina. Kau Masa parah begitu? Nah, tapi karena ekspresi itu dianggap mungkin
Ya mungkin nggak tahu, mungkin wasit merasa bahwa itu seperti memojokkan para wasit misalnya, ya nggak tahu. Kita sendiri juga pikir ini loh kok kartu kuning kenapa gitu. Ya informasi dari wasit cadangan dibilang ya itu ekspresi yang menyudutkan katanya gitu. Ya oke, nggak boleh. Ya apalagi nggak tahu, jadi Ya. sulit kan. Jadi itu sih yang membuat kita juga nggak ngerti. Mungkin itu membuat Alona jadi frustasi juga. Padahal itu dia mengekspresi diri sendiri. Tapi kalau ke wasit deh, wasit sejauh ini coach gimana yang ngeliatnya? Kan coach sudah pernah ke Pamplona gitu kan, ngeliat beberapa match di Liga Spanyol. Kalau wasit di Indonesia nih, udah di mana nih? Nah ini saya cerita sedikit Pamplona ya. Di Pamplona. Barcelona sama Pamplona. Kan kota pertama tuh Barcelona, kota berikutnya Pamplona. Di kota pertama kita nonton Liga Amatir, Liga Divisi 5. Wasit cuma satu. Itu main tim seniornya. Cuma satu wasitnya. Jadi dia yang ngurus wasit satu, dia memperhatikan offside. Oh berarti nggak pakai hakim garis coach? Nggak ada. Oke, satu doang. Terus pergantian pemain. Dia juga Jadi pergantian misalnya lo jadi pelatih sebelah, habis pelatih sebelah, mau ganti pemain nih, masukin, tulis aja. Nanti dia sana dia lari. Mana pemainnya mau ganti? 10 ganti dia catat. Oke, masuk. Terus dia lari lagi. Satu doang tuh. Satu aja. Divisi 5. Karena di sana bayar wasit mahal. Oh. Jadi mereka nggak mau bayar sampai 3-4 wasit, nggak mau. Jadi satu cukup. Tapi minim kesalahan. Minim kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, mereka protes nggak ambil ngejar. Dia datang dia kasih tahu, kamu salah gini udah main aja. Jadi jauh banget. jauh. Emang di Indonesia berarti banyak kesalahan coach? Wah, 3, 4 aja salah melulu, apalagi 1. 4 aja salah mulu. 4 salah melulu kan itu. Ya ada wasit yang bagus, harus kita akui juga. Ada yang top, ada yang banyak human errornya lah. Tapi menurut saya yang paling harus bisa dikendalikan atau diperbaiki oleh komisi wasit dan memang sudah akui oleh Oza ini yang pelatih komisi wasit ini sekarang dari Jepang. Iya dari Ya, Jepang. Kagawa Ozawa apa saya lupa lah. Itu adalah komunikasi. Jadi para wasit kita ini sangat sulit berkomunikasi. Kalau kamu di lapangan pelanggaran ditanya, saya salah apa sih? Nggak bisa jawabnya dia. Bisa jawab. jangan komen gitu. Itu udah udah kayak template lah gitu. Terus kita ke wasit keempat tanya, "Sid, kenapa? Salahnya di mana?" Penasaran. Wasit yang sana lebih dekat. Iya, Itu template. Jadi kalau kamu tanya pasti jawabnya itu. Gak ada yang lain. Ini karena Saya jauh, saya lebih dekat. Ya udah kita tahu juga kamu jauh. Tapi kan harusnya dia memberikan edukasi. Itu pelanggarannya, melanggar ini. Ya. Itu sampai di level usia muda aja mereka begitu. Astaga. Ya terus gimana dia bisa membedakan ini offside dan tidak offside? Kan dia harus mengedukasi pemain dong. betul. Ini nggak boleh, ini boleh. Kakimu di sini nggak boleh, yang sini boleh. Kadang-kadang kan beda. Ada yang wasit di sini, nggak apa-apa itu normal, walaupun berdarah. Iya. Ada yang satu situ itu merah. Lah, kenapa kamu di sana kok nggak kasih kartu, yang di sini kasih kartu? Bedanya di mana? Nggak bisa jawab. Iya. Gitu, kayak gitu. Kan di sono tadi coach bilang gajinya tinggi, gajinya gede. Kurang kali di sini gajinya. Gede loh di sini. Bahkan gaji wasit Super League itu nomor 1 di ASEAN. masih banyak salahnya. Masih error. Masih error. Human error. Ini mungkin nggak ada sangkut pautnya sama Coach Ricky Nelson, tapi aku minta tanggapan aja. Kemarin pas lawan PSM itu VAR inaktif. Ya, banyak yang bilang Persija diunggulkan karena golnya Aladin ya, yang katanya Gustavo narik badannya Yuran. Itu gimana ngelihatnya Coach? Sebenarnya ini kan VAR nih harus ini sudah dari awal diomongnya. Hanya kadang-kadang media lupa mengangkatnya. VAR itu adalah alat bantu. Itu sudah disampaikan dari awal. VAR itu alat bantu karena masalahnya kan VAR ini sinyal. Ya, mungkin mereka bertanya, "Masa Jakarta sinyal hilang kan gitu kan?" Tapi yang namanya alat itu kan kita nggak pernah tahu. Iya, betul. Iya kan? Kedua, tidak masalah VAR masalah sinyal hilang, kan ada isu juga awal-awal adalah kalau misalnya mobil VAR itu dibakar orang misalnya. Waduh, astagfirullahaladzim. Terus gimana misalnya? Ya, akhirnya kan sudah jelas bahwa VAR ini alat bantu. Nomor 1 tetap adalah manusianya, wasitnya. Jadi dari awal dikasih tahu bahwa ini VAR mati, sinyalnya nggak ada. Entah alatnya apa rusak nggak tahu lah. Jadi ya udah,
memang nomor satu tetap manusianya. Gitu. Dan itu memang sudah di regulasinya udah begitu. Oh iya, karena kan itu Persija benar-benar maksudnya banyak fans di luar sana, ya banyak yang fans maksudnya yang benar kata coach, masa di Jakarta nggak ada sinyal gitu-gitu segala macam. Ya kita juga sama ngomong begitu. Jakarta mau sinyal hilang, nggak masuk akal kamu. Tapi ya namanya alat ya teknologi kan gimana bisa aja dia rusak. Ya, kita nggak tahu. Kali kelamaan nggak main di JIS Persija. Kayak di- Tapi itu sudah regulasi bahwa VAR itu alat bantu jadi bisa aja rusak. Lu kasih tahu dari awal. Jadi ya bisa aja rusak. Tapi Gitu. tapi lucu juga tadi yang tentang tanya wasit terus nggak dijawab, lari ke hakim garis nggak dijawab juga, tanya wasit yang lebih dekat kayak ini BPJS saya masih aktif nggak rumah sakit, coba tanya ke Dinsos coba tanya ke rumah sakit. Tapi ada wasit, Partin aja ya? ada wasit Potong yang gua sih dipotong. ada wasit yang jawab, ada yang nggak jawab. Tapi makanya yang salah satu wasit yang kasih edukasi bagus ya Jepang ini. Enggak. Itu setiap pelanggan dikasih tahu. Iyalah. Stop, kamu ini, kamu ini. Udah clear. Jadi semua pemain asing juga ya udah. Apa standarnya emang harus dinaikin Harusnya lagi? begitu. Harusnya begitu. Harusnya semua ketika dia tiup itu dikasih tahu alasannya apa. Kan di Premier League juga ada tuh Udah yang sampai ada camp. ada kayak Agnes Monica tuh. Iya, dia kasih tahu Kasih bahwa tahu. ini red, clear ini red apa segala macam. Alasannya apa? Ya itulah yang kita butuhkan. Kita main Penjelasan. bola kita hantam orang, apa sih salah? Kalau ini. Oh ya udah sorry. Udah, clear aja. Takutnya pas ngelaporin kalau wasit-wasit sini saya nggak boleh kasih kartu merah soalnya ada titipan dari aduh. Enggak, karena gua nggak, ya kalau gua ngomongin match nggak tahu ntar ini tayang apa enggak ya. Kemarin kejadian di satu pertandingan posisi timnya ketinggalan nih, terus dia ganti pemain. Pemain yang masuk langsung nyundul golin, skor 1-1 tuh. Ketika udah skor 1-1 tiba-tiba di cancel, katanya pengen ada pergantian kedua. Padahal dari official bilangnya pergantian cuma 1. Tahu nggak coach? Tahu. Pertandingan itu tahu kan? Itu Janggal. jangga ya, kita inilah. Oke, keren juga. Nih ke Persija lagi. Iya, lagi. udah. Coach, mau nanya ini coach. Main di Padang susah gak coach? Kenapa sih? Iya, Iya, apa-apa. kan beda maksudnya suhunya Iya, apalah, iya. panasnya, lapangannya, rumputnya susah Nggak gak, susah Coach? sebenarnya, nggak susah. Oh iya. Ya dari yang nggak susah tapi nggak bikin gol. Nah itu istilahnya. Karena kita nguasai semua, kita kontrol, tapi nggak bikin gol. Udah itu aja intinya. Kenapa ya? Iya. Kayak Jadi kalau tahun lalu kan kita bisa bikin gol. Ada golnya, golnya, iya. 1-0. Begitu balik di Patriot, salah prediksi, dia bikin gol duluan, kita nggak bisa bikin gol. Nah kemarin nggak bisa bikin gol. Jadi masalahnya apa? Ya masalahnya nggak bisa bikin gol. Oh, iya. Jadi itu sulitnya. Tapi ini coach, kan berbagai kota ya coach ya, berarti ya dari mulai dari Villa 2000 terus mana Sulut, Persipura, Iya. Borneo, sekarang ke Jakarta. Ada adaptasi gak coach? Atau sama aja nih masih Indonesia? Ada gak karakter yang beda? Yang paling beda ya Jayapura. Itu Jogowon itu. Apa ya? Hidupnya slow banget. Jadi ya memang karena kotanya juga orang Jayapura tuh memang slow aja. Jadi kan kalau kita Jakarta kan ya kayak macet dong. Iya. Segala macam Crowded. gitu kan. Kalau di Samarinda di Borneo kehidupannya lebih lebih nggak peduli orangnya karena banyak pendatang, ya orang kerja lah, orang yang kerja tambang segala macam, nggak terlalu peduli dengan. Kalau sana banyak santai gitu kan. Ya karena keluarganya kuat ya. Jadi semua santai, relax, ya berbeda aja sih. Tapi ya ini ya nggak semua orang bisa megang tim Persipura berarti bener ya. Iya. Dengan culture-nya yang sedikit berbeda dan Ya orang- karena misalnya kamu udah punya standar di sini seperti ini, di sana standarnya kamu harus turun. Karena ya tadi saya harus menghargai anak-anak yang mengatakan bahwa nenek saya meninggal kemarin, Nah. ada acara adat ini. Ya kalau di sini kan bapak lu meninggal tadi pagi aja, lu latihan sore nggak peduli kan gitu. berarti banyak komprominya ketika di sana coach. Sangat. Itu makanya saya bilang tadi itu yang sangat berbeda. Bahwa di sana standarnya lain, di sini standarnya lain. Mantap ya. Ngebayangin pernah ngebayangin main di Papua nggak sih lu? Iya kalau slow sih enak banget. Iya, Iya. tapi Jago-jago mainnya. Buset, ngejar sama Irumaknya kita berdua juga gak dapet Iya. kayaknya. Udah ganti-gantian. Kalau Kerawang coach pernah ke Kerawang?
Ya Kerawang itu, 3 bulan pertama bagus lah. Karena mereka waktu itu tiba-tiba punya target segala macam. Nah, ada politik yang nggak jalan, sehingga sponsornya nggak masuk. Di bulan keempat gaji mulai nggak ada. Kan UMR Kerawang paling gede tuh. Masalahnya kan itu, karena sponsornya nggak masuk, gajinya jadi mandek. Pabrik kan banyak, pabrik. Iya itu, jadi ada tahun sebelumnya itu mereka dapat 11 sponsor. Langsung hidup kan. Karena semua perusahaan itu kasih. Tahun berikutnya dikarenakan politiknya agak berbeda antara wakil bupati sama bupatinya, ya jadi sponsornya ini out semua. Akhirnya yang CEO-nya merasa nggak kuat, bulan keempat kita udah mulai nggak gajian. Nah, udah mulai kacau sampai bulan ke-6 saya pamit lah. Putaran 2 saya keluar. Karena saya pikir udah nggak bagus lah kerja tambah gaji, mana ada yang mau kan gitu. Keluarga segala macam. Waduh, udahlah mundur aja. Ini insight baru lagi ya. Maksudnya kita lihat ternyata kalau klub yang lagi nggak stabil gitu ya, ngaruhnya bukan cuma menang dan kalah doang, karena emang bisa turun juga gara-gara finansial tuh. Iya. Ya itulah salah satunya kayak tadi kita bahas Sriwijaya itu. Sriwijaya tadi yang di depan itu kan kayak gitu. Tapi penasaran coach, ini kan dari yang awal cinta bola terus akhirnya kuliah, meninggalkan sepak bola dulu, terus akhirnya balik lagi jadi pelatih sana sini. Sebenarnya ada harapan apa emang sama sepak bola Indonesia, coach? Harapannya sebenarnya kita mau jadi pelatih yang bisa menciptakan pemain lebih baik aja. Lebih baik. Sebenarnya mimpi dari dulu lebih, ya walaupun sekarang harusnya udah mulai bisa ya. Kita pengen supaya pemain muda ini abroad aja keluar. Karena itu sebenarnya kuncinya. Kalau timnas mau prestasi harus contoh Jepang. Hampir semua pemain timnas Jepang itu nggak ada yang main di lokal sekarang. 1-2 aja yang main lokal. Betul kan? Bundesliga tuh semua main di luar. Nah, sebenarnya kan percepatan yang oleh PSSI adalah seperti itu, mengnaturalisasi pemain yang di luar terus jadi timnas kan. Nah, tapi kan kita dari dalam ini bagaimananya kita memproduksi pemain untuk bisa main di luar. Nah, termasuk kita sebagai pelatih, ya pemain, ya mungkin kita punya pengalaman keluar, melihat di luar. Kalau pemain kita ada 20 aja main di luar, asli dari sini, itu akan membuat timnas kita lebih baik. Tapi kan kenyataannya ekspansi ini malah kebalik, coach. Naturalisasi ini termasuk Persija memang nggak gampang. Nggak gampang itu tadi. Ya nggak gampangnya adalah bagaimana kita kirim keluar ini sangat sulit karena kualitas kita masih di bawah dari mereka. Jadi makanya sebenarnya kalau yang mau bisa keluar sekarang kan futsal malah. Iya kan? Itu. Berapa pemain katanya udah mulai main di luar. Nah, itu membuat ya itu yang disampaikan juga sama pelatih timnas futsal kan. Kalau kita mau timnas kita maju, pemain lokal kita yang dari sini itu harus main di luar. Ya entah minimal Thailand atau ya Jepang apalagi misalnya seperti itu. Itu kan kalau bisa keluar lah udah bagus banget kalau punya target itu. Iya. Tapi kalau buat jadi pemain bola aja udah coach, jauh ini coach harus apa skill yang dipunya selain skill sepak bola? Karena saya kan juga pemain Liga 3. Main juga di Persipan di Jawa Barat. Bukan cuma klub saya nih coach. Klub-klub lawan-lawannya itu pemainnya banyak banget yang jago coach. Jago ya, maksudnya kalau berkelas mungkin belum tentu. Cuma jago lah, dia bisa lewatin 1-2 pemain secara fundamental. Tapi nggak jadi mainnya. Pemain pemain sepak bola Indonesia itu nggak kalah soal teknik, nggak kalah. Problem kita adalah mental dan taktik. Jadi kita hanya unggul di 2, teknik dan fisik. Ini kita unggul. Tapi kita lupa 2 komponen lagi. Ada 4 komponen kan, ada teknik, fisik, atau sebutnya teknik, taktik, mental, fisik. Nah 2 komponen terkuat kita adalah fisik dan teknik. Ini kuat. Tapi taktikal dan mentalnya nggak kuat. Ada orang yang pintar taktikal tapi mentalnya nggak kuat. Ya contoh tadi ada misalnya kayak Afif misalnya terus. Nah sekarang berani nggak abis dari klub ini dengan apa namanya keberanian pergi seleksi ke sana. Kemana lah, ke Persib lah. Terus diketawain orang, dimaki-maki orang. Nah, ini kuat nggak gitu? Iya mental banget ya. Nah, terus dicoret sana, pindah ke klub sana, seleksi lagi, dari awal lagi. Mental. Itu yang sekarang di Super League kita. Karena apalagi dengan regulasi 11 pemain asing, seberapa kuat pemain ini punya mental. Jadi kita nggak bicara lagi soal tekniknya lagi nih, udah fisik, semua sama. Pemain muda kita ini dengan fisik pemain asing itu sama sebenarnya. Hanya mentalnya yang berbeda di situ. Jadi yang menentukan dia bisa terus dari 18 ke atas itu mental. Kalau mental nggak kuat pasti out. Dah clear udah.
Seperti apa mental kuat itu ya? Mental kuat misalnya dikerjain wasit dia nggak grogi, nggak down. Terus ketika tim kalah-kalahan terus, ya tetap mau jadi pemain bola. Nah, yang mental tough ini yang dicari. Kadang-kadang kan ibu-ibu di rumah, udahlah ngapain sih? PNS aja udah PNS. Iya, iya. Itu banyak terjadi. Kalau nggak PNS, polisi, tentara. Iya bener. Masalahnya kalau udah masuk situ udah hilang. Ngapain gue susah-susah sih? Jadi ini gaji normal, gaji udah polisi. Kan beda nih. Kamu punya gaji dari kepolisian, bukan yang salah ya. Ini beda ya. Itu udah clear nih, misalnya UMR 4,5 juta. Sedangkan lu harus ke sana, belum tentu inti, belum tentu terima, diseleksi pula, dipimpong-pimpong sana sini sama agen lah, inilah segala macam. Belum gajian. Nah. Terus tiba-tiba ini klubnya degradasi misalnya, masih main bola nggak? Atau mau udahlah jadi tentara aja lah, lebih aman misalnya gitu. Itu aja sih poinnya. Komunikasi, penting apa komunikasi? Kau kan juga kuliah komunikasi. Sepenting apa komunikasi untuk para pemain bola? Ya, komunikasi dalam hal di luar lapangan itu adalah dia harus terus punya komunikasi dengan banyak orang. Nah, ini ilmu lagi. Maksudnya gini, banyak orang itu ya banyak pelatih, karena kadang-kadang kalau mau jadi pemain top itu nggak boleh berharap dari agen aja. Kan ada yang masuk agensi. Gitu. Setelah itu dia bilang, gue hidup gue tergantung agen gue. Nggak gitu juga sebenarnya. Karena terkadang ada jalur-jalurnya yang agen itu nggak dapat. Kan gitu kan. Ada hal-hal yang dia harus punya komunikasi dengan teman. Nggak usah bicara agen lain ya, teman. Kalau dia berteman sama misalnya kamu yang udah di klub gitu kan. Klub gua lagi nyari ini, lu mau coba nggak misalnya gitu. Nah, kadang-kadang informasi itu kan nggak selalu dari agen gitu. Dari temennya, dari mananya, makanya tetap harus punya komunikasi dengan sesama pemain. Itu ilmu komunikasi ya. Kalau ketuhanan coach kan coach teologi juga tadi itu gimana? Ada hubungannya buat jadi pemain ya, spiritual. Oh iya dong. Kalau dia banyak doa, mentalnya lebih kuat kan gitu. Doain keluarga. Iya. Iya. Banyak doa, dia mental lebih kuat. Ketika misalnya belum terjawab doanya, ya lu harus terus gitu. Berdoa terus. Kan harus kan gitu. Ini kita juga selain dapat ilmu, gue juga ketampar sama realita nih. Kenapa dia? Karena itu hampir gue punya semua skill, tapi nggak berbarengan. Kayak misalkan tadi skill teknik fundamental, gue punya Di umur berapa? di umur masih muda, mental gue nggak ada. Mental nggak ada. Mental punya nih, komunikasinya nggak ada. Sekarang ilmu komunikasi punya coach, mental udah nggak ada, sama tekniknya udah nggak ada, komunikasinya udah terlalu bagus. Tetap masih bisa berkontribusi. Jalur bola. Persipan Pandai Bola. Kasih tahu posisi lu. Posisi ini coach, gelandang bertahan. Karena bertahan, mantap. Disiplin position namanya, alias nggak mau ngejar. Kayak aja ya situ aja. Sergio Busquets. Coach terakhir nih coach sebelum kita masuk ke starting line apa dia? Seberapa yakin coach tahun ini Persija bisa juara? Kalau pribadi yakin bahwa 1000% kita fight terus lah. Tapi memang harus diakui kita nggak bisa, ini sistem liga kan. Sistem liga ini ya kita berharap juga kompetitif dari klub yang lain gitu. Contoh kemarin Madura kali 5-0. Kan kita berharap seperti semua klub lawan Persija sangat fighting spirit. Iya. Berasa. Iya kan gitu. Setengah mati lah kita ngalahin semua tim. Kita menang itu dengan susah payah. Itu harus semua tahu. Semua tim lawan Persija itu berikan 100% lebih lah. Nah, harapan juga itu yang terjadi pada pesaing kita. Determinasinya beda Kalau banget lawan Persija. menang lawan Persija soalnya bonusnya gede kayak di Padang tuh. Mas. Line up. Oke. Coach, ini kita ada susun starting line up nih coach, Oke. dari formasi, terus pemain dan kaptennya sama pelatihnya juga sekalian ya. Boleh. Ya coach, Ini lokal apa internasional? Yang pernah coach pegang kali ya? boleh. Yang pernah coach Coach pegang. pegang. iya. Nah, formasinya berapa silakan nanti diacak. Berapa coach? Oh, formasinya dulu. Formasinya dulu. Saya suka 4-2-3-1. 4-2-3-1. Habis dari Barcelona di sana. Oh, iya. 4-2-3-1 Hansi Flick nih. Pohon Natal. Kiper ya coach? Kiper coach. Kiper sebenarnya kiper saya suka Nadeo. Oh Nadeo. Oh menarik ya Nadeo ya. Dia kan sampai dari Borneo kan. Iya. Berarti pas coach pegang Nadeo tuh Masih cadangan. masih tuh. muda ya? Masih muda dan proyeksi baru mau naik gitu. Oke. Bek kanan. Bek kanan. Bek kanan sekarang dia udah pindah ke Persija, Fajar Faturrahman. Oh. Kenceng juga ini Flash.
Fajar Abdurrahman. Oh ini udah nggak bisa yang lain, udah pasti Ridho nih. Ridho. Karena ya the best lah dia. Iya, Iya, si iya, Ridho, iya. ya. Kiri, stopper kiri ya. Brave. Brian deh. Back. Hah? Yang Fatari itu yang back tuh Brave, Brian. Brian itu. Brian ya. Brian Fatari boleh, Brian Fatari. Waktu di Persipura. Dewa Kalau kan dia? ini Donitri pasti. Nah, Donitri tuh- kenapa nggak Sien? Menurut coach? Menurut saya, Ah. jangan terlalu jujur ya. Ya lebih kepada secara general kalau semua lihat Doni lebih attacking aja. Oh, ya lebih Karena dia murninya winger kan. Iya, iya, iya. Itu harus dilihat juga. Doni kalau kalau- Shannon memang fullback, bahasa kita fullback, lebih defend. Doni kalau di luar negeri kayak siapa coach? Boleh pemain legend boleh. Pemain legend. Kalau karena saya AC Milan nih. Dapat nih gue. Coba bener gak? Coba siapa coach? Kayak siapa? Serginho. Oh, Lu siapa emang? Kafu. Saya kira kayak Kafu. Enggak, Kafu kan kanan. Iya, iya sih. Bisa kiri juga sih. Iya, iya. Angel Di Maria. Kurus-kurusnya tuh Angel Di Maria udah. Itu mah badannya, mainnya. Serginho kan dari winger. Bisa bisa flank Kan ada juga tuh dia. pernah duga gol dari samping sampai depan bikin gol. Ada tuh, coba lihat aja tuh. Serginho. Anak jam 90-an ya. Berarti di timnas nih Dari- saingannya sama Verdong sama Dean James bisa lah tuh. Bisa. Ini Nih, nomor 8. nomor double 8. pivot ya, Karena coach. dia saya pernah disulut Dirga Lasut. Dirga. Iya. Ah, Dirga Lasut. sama sebelahnya itu siapa nama dia lupa lagi. Ya, ini aja deh. Karawang, dari Karawang enggak ada. Fabio, yang Fabio berkesan boleh ya. Fabio. Iya. Lebih ke 6 sebenarnya ini ya. Sebenarnya ini lebih ke 6 malah enaknya Oh sekarang iya lagi main dong. malah bagus 6 Jordi aja. Amat. So position name saja. Jordi Amat. Jordi Amat bagus nomor 6. Dia Bagus ya. passing-passingnya juga bagus ya coach ya. Emang Iya, kalau iya. kan didikan Spanyol kan istilahnya ya. Spanyol. Simple. Temannya aja. siapa ya coach? Dia ada tuh temennya di Ya sekarang Pamplona. di Osasuna. Oh, iya, Saya iya. lupa nama ini, tapi sebenarnya tuh, saya tanya dia. temannya. Iya. Dia kirim jersey ke sana kemarin. Iya, iya, iya. Dah, nih Right mau wing. Right wing yang pernah sama saya ya Ramiro Maki. rumah kayak Gua ingat. 2021 Persija kasih offer ke dia. Tapi Persipura nggak mau lepas. Elben Nah, lu, right leg wing. wing. Terence Puhiri. Oh ini kenceng banget ya ini. Oh, iya, ada Donitri. Ini kan ada waktu di Borneo. Hah? Waktu Borneo ya. Oh iya. Ini kasihan Jordi Amat nih. Dia tinggal tendang ke depan aja udah tuh. Terserah. Attack Oh, midfield. attacking midfield. Ya kalau ini sekarang sih ya Alano lah, Alano top. Ano. Alan tuh posisinya apa sih Coach sebenarnya? Ya dia bisa apa left wing, right wing, second striker. Pas Vigo Dennis kartu merah di Ya, tengahnya sekarang juga. yang banyak main di situ. Iya. Nah. Strikernya coach. Striker. Excel aja Excel. Nice. Kaptennya Kaptennya, coach. Oh kapten Dirga Lasut. Oh, Wih. ada Udah Ridho sama Amat. tetap Dirga Lasut. Di Lasut Dirga tetap. Lasut. Karena komunikasinya bagus Oh di iya. lapangan. Oh iya. Skill juga tuh Iya, komunikasi skill tuh. komunikasi. Iya. Kalau Jordi Ridho di lapangan nggak terlalu banyak ngomong lah. Tapi Dirga Lasut. Pelatihnya siapa coach? Pelatih lokal kah? Terserah yang pernah sama coach mungkin. Gini aja. Apa? Pelatih idola coach siapa? Oh iya, pelatih Dunia sekarang. Dunia. Oh, kan Iya. udah lokal semua. Iya. Ya, Kan ini kita kalau- penasaran juga ini- kan. Ini cocoknya dipegang sama Jose Mourinho. Jose Kenceng-kenceng Mourinho. lu itu. Oh iya bener. Kanter. Tahan. Real Madrid kan? Bentar. Iya. Benar kan tuh, lihat. Iya. Gue jamin Nuno Hah? Mendes ngejar Terence Puhiri kalah. Oh ini ada 1v1. 1v1 ada. Sekarang pilih coach. 1v1 pilih satu dari dua pilihan coach. Iya. Cepet aja. Oke. Mau kasih alasan boleh, kalau enggak Boleh, juga nggak boleh. apa-apa. Nadio, Nah, Andri. Nadio, Andri Dani. Nadio. Wih. Biasanya masih Iya, gampang. masih Ntar gampang. mulai tingkatnya makin sulit nih. Tuh. Diego Michels, Bruno. Bruno. Tuh, baru. Bruno Tavares. Berarti Oh ini, oh ya Jordi lah. Jordi. Jordi Kurela. Jordi. Masih Jordi. Masih Jordi. Masih Jordi. Next.
Si gampang nih, Di. Nah, ini jelas lah. Rizky Ridho. Ridho. Rizky Ridho lah ya. Si gampang nih. Ini Sousa. Oh. Sosa. Sousa. Kalau ini Gayos saya. Wah. Lebih ke Gayos. Gayos. Kenapa? Karena Gayos box to box, Fabio? terus dia bisa nomor 10 juga, Fabio murni 6. Oh, murni 6. Malah kalau Gayos nggak bisa nomor 6 malah. Ini nah. Kalau kita bicara hari ini pasti Alan. Oh ini Lopicic sama Sousa ya, Sousa. Sosa. Mana Di, gampang Di. Oh ini, Conti. ini bagus. Gustavo. Stylenya beda sebenarnya ya. Aha. Karena Gustavo ini komplit. Kalau kita sebut di sepak bola itu ada nomor 9 dan nomor 10. Gustavo ini bisa dua-duanya. Bisa 9, bisa 10 istilahnya. Atau dia bisa jadi murni striker 9 seperti Conti. Dia bisa juga jadi second striker. Karena dia punya speed dan punya dribbling kan. Kalau Conti ini nggak punya speed dan punya dribbling. Tapi Murni 9, murni di box. oh ya, Fox in the box. Ya, jadi agak beda sebenarnya. Tapi kalau suruh pilih ya ada Conti aja. Karena kita bicara 9 kan. Kalau pilih 9. Ya, terakhir. Biasanya terakhir susah nih. Karena Thomas saya nggak hidup di nggak bareng Thomas, jadi saya pilih Sousa aja. Mauricio. Udah? Udah. Oke. Berarti coach nih perjalanan hidup coach mau ada apa lagi ke depannya nih coach? Jadi iya. Udah deket sama Tuhan, udah deket. Enggak juga. Maksud komunikasinya. Terus komunikasi udah bagus. Komunikasi udah bagus, punya sekolah bola. Betul. Iya, terus jadi asisten pelatih, jadi head coach juga pernah. Mau ada sesuatu apa lagi nih? Ya, Timnas kali nih. Iya. Pernah Ya. kamu 14 ya? ya 14 pernah asisten Oh, waktu iya. itu. 14 ke 2 kali ya ke Osaka sama Tokyo. Sama Sabah Festival AFC. Kalau tanya pengen apa lagi ya, semua pelatih itu nggak ada yang ditanya mau nggak ke timnas, pasti semua mau, nggak ada yang nolak. Itu tetap ada dalam doa lah gitu. Dan juga kembali pengen berkarir lebih jauh lagi, entah jadi head coach, entah abort keluar, ya. Amin. Semua itu dalam doa lah gitu. Karena kalau kita nggak bisa bawa pemain keluar, ya kita keluar aja lah. Gitu. Berarti beneran The Real menjadi berkat untuk banyak orang. Harus itu harus. Iya. Terima kasih. Terima kasih Coach Siap, Ricky sama-sama, Nelson, sehat makasih. selalu, sukses selalu, semoga semakin jaya. Amin. Bareng Persija, SSB-nya juga semakin banyak. Amin, Sekolah sepak bola di tempat Coach Ricky, dan sampai ketemu lagi teman-teman di episode selanjutnya dari podcast Fluid Akhir, ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Coach Ricky Nelson, give applause. Halo semuanya, jangan lupa nonton Fluid Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?